Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Ingelek. kelompok Sains dan Teknologi akan mempresentasikan dan mendiskusikan materi yang akan kami bawa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Dwi Anugrah sebagai moderator, dan teman kami sebagai pihak kontra adalah Afrindo Ido Ardiansyah, dan sebagai pihak pro adalah Ahmad Ardiansyah Saputra. Materi yang akan kami sajikan adalah apakah manusia berasal dari kera? Teman-teman pasti sudah tahu apakah evolusi itu. Dan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab evolusi menjadi masalah? Sedikit akan saya beri penjelasan apa evolusi itu. Evolusi merupakan cabang sains teknologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta genetika antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemunculan teori evolusi ini awalnya tidak dipersoalkan dan tidak diperdebatkan, baik di kalangan ilmuwan maupun di kalangan agamawan. Akan tetapi, perdebatan muncul ketika seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Charles Darwin mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi diciptakan berdasarkan dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat seleksi alam. Dengan adanya penemuan dan penelitian ini, pro dan kontra pun mulai bermunculan. Contoh contohnya bisa dilihat daripada layar PPT berikut ini. Selebihnya, mari sama-sama kita akan mendengar pendapat terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada teman kita, Ahmad Ardiansyah Saputra. Kepada saudara Ardi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saudara Arik. Dapat kita ketahui bahwa teori evolusi dapat dibuktikan melalui berbagai bukti saintifik. Beberapa di antaranya dapat membuktikan teori evolusi adalah homologi, hasil rekaman fosil, dan biogeografi itu sendiri. Homologi menunjukkan bahwa beberapa spesies memiliki suatu kesamaan yang didapat dari leluhur yang sama. Sebagai contoh homologi adalah kesamaan struktur antara lengan manusia, tungkai harimau, dan sirip paus, serta sayap burung. Terdapat bukti-bukti evolusi yang mendukung teori Darwin, seperti penyebaran geografi spesies atau yang bisa disebut biogeografi, catatan fosil, anatomi perbandingan, dan penelitian biologi molekuler. Salah satu contoh bukti lain teori tersebut adalah penemuan fosil manusia purba yang dapat menjelaskan bagaimana proses evolusi manusia itu berjalan. Sekian dari saya. Demikian penjelasan dari saudara Ardi yang menyatakan manusia berasal dari kera. Selanjutnya, dari pihak kontra akan menjelaskan apakah manusia memang berasal dari kera. Saya minta aplaus sekali lagi untuk teman kita, Afrindo Ido Ardiansyah. Kepada saudara itu, kami silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari apa yang saudara Ardi katakan, ada dua hal yang akan saya coba buktikan sebagai bantahan atau pendapat kontra berdasarkan pendapat Harun Yahya dan pendapat saya pribadi. Pertama, teori evolusi tak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan. Padahal, protein adalah unsur terpenting bagi makhluk hidup. Teori evolusi Darwin tak bisa menjelaskan proses penciptaan protein yang membutuhkan protein lain dalam pembentukannya. Lalu bantahan kedua adalah soal fosil. Tidak ada fosil peralihan. Teori Darwin menjelaskan fosil menghubungkan makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Namun fungsi fosil tak begitu, melainkan untuk menentukan taksonomi makhluk hidup itu sendiri. Fakta lain mengenai teori Darwin, ilmu ilmiah menunjukkan bahwa jumlah kromosom dalam setiap jenis spesies adalah tetap. Tidak ada fakta atau bukti bahwa spesies dapat mengubah jumlah kromosom dalam DNA. Jadi manusia tidak bisa berevolusi dari monyet. Namun teori evolusi Darwin lebih diterima karena terdapat beberapa bukti evolusi yang mendukung teori Darwin, seperti penyebaran geografi spesies atau yang bisa disebut biogeografi, catatan fosil, anatomi perbandingan, dan penelitian biologi molekuler.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terbukti teori evolusi diperkenalkan Darwin hampir semuanya benar secara ilmiah. Ilmu genetika modern juga menegaskan kembali teori Darwin tersebut. Proses evolusi itu terbukti hingga sekarang, di mana kita terus berubah dan selalu ada sedikit demi sedikit perbedaan dengan orang tua kita. Tapi, teori Darwin hanyalah teori. Tidak ada satupun buku berjudul Fakta Evolusi. Dalam buku Darwin sendiri, yang berjudul The Origin of Species, tertulis Darwin pergi ke pulau bernama Kalatropis, menaiki kapal bernama HMS Beagle, lalu melihat bahwa ada burung yang mematuk kayu pohon. Sedangkan tergantung kayunya, paruh burung jadi panjang dan pendek atau bahkan patah. Berdasarkan itu, Darwin mengajukan teori seleksi alam yang berkaitan dengan evolusi. Jadi, teori Darwin mengenai hal ini hanya sebuah teori yang tidak dibuktikan oleh Darwin sendiri, melainkan hanya teori dari salah satu pemahaman dirinya melihat hal yang terjadi di alam. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, dari penjelasan dari pihak pro dan kontra dapat kita simpulkan bahwa seringkali disalahpahami tentang teori evolusi Charles Darwin yang menyatakan manusia berevolusi dari kera. Padahal Darwin tidak pernah mengatakan demikian. Hal ini tertuang dalam bukunya The Origin of Species yang mengatakan manusia dan kera berevolusi dari makhluk primitif yang sama. Dan kata lain, manusia berevolusi dari kera, analoginya motor Honda dan mobil Honda keluaran dari pabrik yang sama. Akan tetapi menjadi keliru bila kita menyimpulkan bahwa mobil Honda adalah evolusi dari motor Honda. Artinya, kepercayaan kepada agama tentang manusia pertama lebih bisa diyakini. Hanya saja, topik teori Charles Darwin ini membawa kesalahpahaman antara individu maupun kelompok, dikarenakan memiliki pola pemahaman yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami persembahkan kali ini dapat menambah sedikit pengetahuan tentang evolusi. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.